Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Mia Christine. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan jurusan Prodi PAUD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Koiriah Khalid, MPD. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah mengalami perubahan, mulai dari tahun 47, tahun 52, kemudian tahun 64, tahun 68, kemudian tahun 75, tahun 84, kemudian tahun 94, tahun 2004, tahun 2006, dan yang terakhir tahun 2013. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama ada kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah kurikulum atau bahasa Inggrisnya. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Rencana Pelajaran tahun 47 ini boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai development konfirmis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lainnya. Yang kedua ada kurikulum 1952 atau biasa disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran tahun 47, pada tahun 52, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 1968. Kelahiran kurikulum pada tahun 68 bersifat politis, menggali rencana pendidikan pada tahun 64 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum tahun 68 ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 1968. Kelahiran kurikulum pada tahun 68 bersifat politis, menggali rencana pendidikan pada tahun 64 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum tahun 68 ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau biasa disebut Management by Objective yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PSSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kemudian kurikulum 1984 atau biasa disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum
pada tahun 84 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tertentu tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Selanjutnya, kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum pada tahun 75 dan tahun 84. Sayangnya perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Yang selanjutnya ada kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum tahun 94 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai. Yang kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga, pengembangan pembelajaran. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek kelas dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Kemudian ada kurikulum 2006 atau biasa disebut KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006 uji terbatas tersebut dihentikan. Dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Dan yang terakhir ada kurikulum 2013, di mana kurikulum ini berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Nah, pengembangan kurikulum merupakan dinamika yang dapat memberi respon terhadap tuntutan perubahan struktural pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun globalisasi. Pengembangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh sumber daya pendukung, yaitu SDM, memiliki peran yang sangat dominan terhadap keberhasilan pengembangan kurikulum. Untuk itu, pengembangan dan pembinaan SDM harus dilakukan secara berkesinambungan, baik melalui jalur formal maupun non-formal, manajemen perguruan tinggi atau sekolah, pemanfaatan sumber belajar, penggunaan media pembelajaran yang tersedia, penggunaan strategi dan model-model pembelajaran, kinerja guru dan dosen, monitoring pelaksanaan pembelajaran di kelas, serta manajemen peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Nah, untuk kesimpulannya dari pembahasan saya mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia, yaitu seperti halnya dalam masalah sistem pendidikan secara makro, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta globalisasi turut mempengaruhi corak kurikulum pendidikan di Indonesia dari mulai periode awal, yakni masa kemerdekaan dan pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga kurikulum 2013 yang baru saja diimplementasikan. Dari sekian banyak faktor, pemerintah dan paradigma politiklah yang hingga kini dirasakan memberikan pengaruh paling kuat dalam perubahan, pengembangan maupun penyempurnaan kurikulum dari masa ke masa. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.